Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat sawit Indonesia, kembali lagi bersama saya di channel Wahyu Effendi yang pada hari ini ya teman-teman. Ini kita melaksanakan pemanenan di kebun. Nah ini dan alhamdulillah kita sudah selesai teman-teman, pemanenan di kebun. Kemarin kita laksanakan pemanenan 2 harian. Ini di hari atau di pagi hari ini kita sudah selesai dan tadi sudah diangkut atau sudah ditimbang, dan alhamdulillah hasil dari perkebunan kelapa sawit cukup lumayan di areal kebun kita kali ini ya teman-teman. Dan ini notabene masih buah pasir dan harus terus kita rawat ya teman-teman. Dan ini sudah buah sudah mulai habis atau memasuki masa trek, jadi perlu nanti kita akan laksanakan pemupukan di area kebun. Nah, ini bukan tertinggal ya teman-teman, tapi karena memang notabene tanaman kelapa sawit yang masih buah pasir itu masih belum stabil buahnya, jadi kadang-kadang itu bisa membusuk ya teman-teman, padahal masih 15 harian. Nah itu notabene karena masih belum stabil buahnya. Yang jelas jika masih buah pasir, pertumbuhan buahnya masih belum cukup besar, tapi tetap kita panen. Karena kenapa? Jikalau kita panen nanti pertumbuhan buahnya akan semakin bagus ya teman-teman, semakin bagus dan semakin bagus lagi. Ini sudah mulai habis, sudah beberapa kali kita panen, jadi perlu perawatan lagi ini. Yang jelas untuk pemupukan, tapi memang sebelum kita laksanakan pemupukan nanti kita akan terlebih dahulu kita laksanakan pemruningan dulu ya teman-teman. Nah ini kan mulai kemarin sampai per hari ini kita panen. Nah mungkin minggu depannya kita akan mencicil juga untuk sedikit demi sedikit melaksanakan pemruningan. Buahnya tinggal 2 itu sudah kemarin ini keliling, karena sudah beberapa kali kita panen, jadi itu tinggal 2 buah di kosong sudah bagian sini, jadi perlu kita kasihkan pemupukan kembali di area sini. Karena areal lahan X jadi seperti ini ya teman-teman. Ada area lahan yang memang belum cukup atau zat asamnya masih tinggi, maka dari itu kita nanti akan fokuskan, yang jelas kita memfokuskan untuk buahnya dulu ya teman-teman, buah TBS. Habis itu nanti setelah itu mungkin kita akan masukkan juga unsur magnesium atau
dolomit atau kapur agar menetralkan pH tanah. Jadi yang tanaman sawitnya masih notabene pelepah daun itu yang menguning, itu nanti akan lambat laun bisa diperbaiki dengan kita menekan atau menetralkan unsur hara pH dari zat asam tadi. Dan tidak kalah penting juga, daun serta pelepah juga memerlukan unsur nitrogen ya teman-teman, atau urea atau nitra dan sejenisnya. Yang penting unsur nitrogen. Kalium serta fosfat juga harus diperhatikan juga ya teman-teman, karena dalam hal merawat sawit, ketiga unsur tadi, nitrogen, fosfat, kalium, itu sangat diperlukan untuk tanaman kelapa sawit itu sendiri dalam hal perkembangannya, baik itu proses pembentukan perakarannya, proses pembentukan batangnya, atau proses pertumbuhan daun serta pelepahnya. Nah, ketiga unsur tadi sangat berperan penting, dan tidak juga dengan unsur-unsur lainnya ya teman-teman, seperti boron, itu juga dianjurkan karena diperlukan untuk tanaman kelapa sawit. Nah, jika seperti ini karena lahan kita tergenang air terus menerus nih. Yang jelas kekurangan atau terlalu banyaknya atau terlalu tingginya zat asam. Jadi memang sangat penting kita harus segera merawat kebun atau segera secepatnya lah dalam hal kita melaksanakan pemupukan, karena itu sangat berpengaruh penting. Tapi kita akan melakukan penyemprotan terlebih dahulu ya teman-teman sebelum melaksanakan pemupukan. Tapi memang asal piringan di sekitar tanaman kelapa sawit itu bersih, di areal-areal seperti ini, yang gulma-gulma seperti ini, yang seperti ini, tidak kita semprot terlebih dahulu tidak masalah. Nah, contohnya piringan-piringan seperti ini kan kita pasar pikul, kita semprot untuk jalan. Tapi memang jika sudah lebat seperti itu ya mau tidak mau piringannya kita akan semprot juga nanti, dan pasar pikulnya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Alhamdulillah di tahun 2026 ini, awal tahun, di bulan April, prospek pertumbuhan kita yang kita tanam ya kurang lebih 3 tahun lebih lah ya teman-teman. Ini usianya sudah menginjak 41 bulan. Jadi kurang lebihnya ada 3 tahun
5 bulanan. Nah, 3 tahun 5 bulan pasca tanam ya teman-teman. Kita tanam di umur 11 sampai 12 bulan. Kita tanam itu di tahun 2022 bulan November. Nah itu ya kurang lebihnya ya teman-teman. Jika ada salah dimohon dikoreksi. Seingat saya, karena sudah cukup lama tapi kita merawatnya sangat menguras kantong yang jelas. Nah ini sudah kita panen kemarin. Jadi buah yang kecil-kecil ini kita tinggal juga ya teman-teman, tidak kita yang seperti ini. Nah ini kan ini belum masuk usia 5 kilo, jadi kita tinggal. Jadi yang kita ambil yang 5 buah atau TBS yang 5 kiloan saja. Tuh tertinggal tuh. Oke, mungkin itu dulu teman-teman aktivitas saya di perkebunan sawit pada hari ini. Ini kita sebenarnya ke kebun cuma menimbang sawit, jadi sudah ditimbang dan alhamdulillah menghasilkan pundi-pundi rupiah. Yang jelas untuk kebutuhan perawatan kebun kita ini juga ya teman-teman, ya sambil karena ini masih buah pasir jadi produktivitasnya belum terlalu banyak ya, maka dari itu kita harus terus merawat agar produktivitasnya semakin meningkat dan hasilnya juga akan semakin memuaskan. Jadi seperti itu. Oke, mungkin itu dulu ya teman-teman aktivitas saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.